Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Gema Fajar Citraland Manado yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang diberkati Tuhan. Pada hari ini Selasa 16 September 2025. Kita bersyukur lagi untuk semua kebaikan Tuhan bagi kita. Kita disertai Tuhan, dilindungi. Pagi ini kita semua bersyukur untuk kasih sayang Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahkan kita boleh bersyukur atas kesempatan beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Janji ibadah kita akan diberkati, makanan dan minuman diberkati, penyakit dilalukan. Ibadah Gema Fajar Citraland Manado pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Dona Mamahani Nelwan dari Gereja GPDI. Sekali lagi, ibadah Gema Fajar pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dona Mamahani Nelwan dari Gereja GPDI. Kami ucapkan selamat beribadah. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Gema Fajar Citraland Manado. Pagi yang begitu luar biasa, Tuhan boleh menganugerahkan lagi kehidupan dalam masing-masing kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Mari sama-sama kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, suara Tuhan untuk saya dan saudara pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Tuhan boleh menolong kami melewati hari kemarin, melewati sepanjang malam. Kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami tahu semua hanya karena anugerah Tuhan. Betapa kami membutuhkan Engkau setiap waktu, setiap saat. Karena itu mengawali setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi satu-satunya pertolongan kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami pagi hari ini, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dalam kami menjalani hari yang baru ini. Sertai firman-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akan mendengarkan, membaca firman Tuhan, merupakan isi hati Tuhan, suara Tuhan buat saya dan saudara pagi hari ini. Kita akan membaca 1 Yohanes, pasal yang kedua ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini. Rahasia umur yang panjang adalah melakukan kehendak Allah. Ada begitu banyak cara manusia untuk bisa mempertahankan kehidupan. Baik mereka yang mengenal Tuhan maupun mereka yang belum mengenal Tuhan. Ada banyak cara supaya memiliki umur yang panjang, supaya awet muda, supaya bisa mempertahankan kelanjutan kehidupan ini. Dan manusia berlomba-lomba dengan banyak cara mengeluarkan uang lebih untuk supaya hidup lebih sehat,
hidup lebih awet muda, umur lebih panjang. Itu tidak salah. Begitu banyak usaha, begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk bisa memperoleh kehidupan yang diinginkan. Apakah itu secara kesehatan, apakah itu secara usia, umur yang panjang, itu diusahakan oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, yang menjadi suara Tuhan buat saya dan saudara, mengingatkan kita bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata dunia sedang menuju kebinasaan, sedang menuju kehancuran. Walaupun mungkin terlihat dunia sepertinya makin maju, makin modern secara ilmu pengetahuan teknologi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun itu terlihat seperti semakin modern secara ilmu pengetahuan teknologi, tapi dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dan manusia yang berlomba-lomba dengan banyak cara supaya memiliki umur yang panjang, supaya memiliki usia yang panjang, supaya awet muda, mereka akan melakukan banyak hal. Mereka akan mengeluarkan banyak uang, banyak materi, dikorbankan untuk semua itu. Tetapi firman Allah mengingatkan kita bahwa ternyata hanya kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan, memiliki hidup selama-lamanya. Bukan hanya tentang hidup di bawah kolong langit ini, usia di bawah kolong langit ini, kita hidup di dunia, ada banyak keterbatasan. 50 tahun, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun, bahkan Alkitab mencatat 70 tahun. Tetapi semua ada batasnya. Tapi firman Tuhan juga ingatkan, yang terlebih adalah kehidupan sesudah kematian, adalah hidup selama-lamanya. Ternyata rahasianya hanyalah melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada banyak-banyak syarat, tetapi firman Tuhan katakan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lihat dengan cepat, apa itu kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 16 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lewat ayat ini kita mengetahui apa kehendak Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Dalam bahasa Inggris bersukacita itu disebutkan dengan joy. Apa sebenarnya beda joy dengan happy atau happiness? Kalau joy, sukacita itu dikerjakan dari dalam. Tetapi kalau happiness, kebahagiaan itu sesuatu yang dipengaruhi dari luar. Sehingga sukacita itu harus benar-benar pilihan yang dilakukan dari dalam. Dan firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa. Artinya terus menerus. Tidak ada putusnya. Tidak ada berhentinya, walaupun keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Walaupun keadaan di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja. Bersukacitalah senantiasa. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tidak ada sukacita yang lain di luar Tuhan. Karena itu sukacita menjadi salah satu buah roh. Karena sukacita itu hanya bisa dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan ingatkan kita, bersukacitalah senantiasa. Dengan apa? Dengan pekerjaan Roh Kudus
Kita akan mampu bersuka cita walaupun keadaan di sekitar kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Inilah salah satu kehendak Tuhan. Yang kedua, berdoalah setiap waktu. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ini ingatkan kita, berdoa setiap waktu merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Karena Dia mau kita selalu ada komunikasi dengan Dia. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Tuhan mau kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai waktu kita berdoa, waktu kita mencari Tuhan, hanya pada saat-saat kita perlu, kita butuh, lagi pada masa yang sulit, yang genting. Tetapi ketika kita diberkati, ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang baik-baik saja, kita lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehendaknya, kita berdoa setiap waktu. Yang ketiga, kehendak Tuhan yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Mau dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan berkekurangan maupun berkelimpahan. Yang Tuhan mau, Dia mendapati saya dan saudara tetap bersyukur. Bersyukur itu adalah karakter anak-anak Tuhan. Bersyukur bukan nanti pada saat kita berulang tahun. Bersyukur bukan nanti pada saat kita punya jabatan yang baru, naik pangkat, punya usaha yang baru, atau kita menerima berkat yang banyak, punya mobil baru, punya rumah baru. Tidak. Tetapi bersyukur ini dikatakan bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Itu yang Tuhan mau. Inilah bagian dari kehendak Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Saya ingatkan kembali, yang pertama bersukacita senantiasa, yang kedua berdoa setiap waktu, dan yang ketiga bersyukur dalam segala keadaan. Inilah yang akan membuat saya dan saudara memiliki umur yang panjang. Luar biasa. Iblis akan punya banyak cara untuk membuat saya dan saudara tidak bersukacita, tidak berdoa, tidak bersyukur. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita. Firman Allah selalu ingatkan kita. Pada saat-saat kita beribadah, pada saat-saat kita mencari Tuhan, pada saat-saat kita mendengarkan firman Allah, Roh Kudus selalu mengingatkan tentang kehendak Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini buat saya dan saudara, pendengar setia Gema Fajar Citraland. Apapun keadaan yang sedang saudara hadapi, mari kita tetap memilih untuk bersukacita senantiasa, berdoa setiap waktu, dan bersyukur dalam segala keadaan. Karena dalam melakukan kehendak Tuhan, ada janji-janji Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami, lewat firman-Mu yang mengingatkan kami akan kehendak Tuhan. Ampuni kami seringkali mengutamakan kehendak-kehendak kami, keinginan-keinginan kami, bahkan kepuasan-kepuasan kami secara daging, yang ternyata semuanya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya kami tidak menikmati janji Tuhan. Tapi pagi hari ini, firman-Mu kembali mengingatkan kami, bahwa untuk memiliki kehidupan yang diberkati, umur yang panjang, kami boleh mengeluarkan banyak hal, uang, materi, untuk hal-hal yang lahiriah. Tapi firman Tuhan ingatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk mencari Tuhan, untuk kami tetap bersukacita, untuk kami tetap berdoa senantiasa, untuk kami tetap bersyukur dalam segala keadaan, sehingga janji Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Berkati semua pendengar setia Gema Fajar Citraland dimanapun berada. Tuhan yang lebih tahu mengenal segala pergumulan masalah pribadi maupun keluarga. Biar Tuhan yang menolong
memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada yang mustahil. Baik pemulihan ekonomi, pekerjaan, usaha, pemulihan rumah tangga, keluarga, hubungan-hubungan yang dipulihkan, hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, kakak beradik, keluarga berkeluarga, hubungan dalam rekan-rekan pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, lingkungan usaha, bahkan dalam lingkungan berjemaat pelayanan. Biar Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang tahu mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang mungkin ada dalam himpitan penderitaan beban yang berat. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada jamahan Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Bahkan Tuhan ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang ada, semua anggota-anggota Dewan DPR RI, sampai ke daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, khususnya daerah kami Sulawesi Utara, sampai kepada anggota-anggota Dewan, baik di provinsi maupun di daerah-daerah yang ada. Kami berdoa untuk wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, semua pemerintahan yang ada sampai kelurahan, sampai ke desa-desa. Biar Tuhan menyertai pemerintah yang ada. Pelihara mereka, jaga mereka, urapi mereka, sehingga setiap mereka melakukan tugas dan tanggung jawab, mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka melakukannya dengan tulus hati, mereka melakukannya dengan kejujuran, sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk daerah kami, untuk Indonesia, untuk Sulawesi Utara yang lebih diberkati Tuhan. Kami berdoa juga khusus untuk Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya. Biar Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari bencana-bencana alam, jauhkan dari tindakan-tindakan kriminalitas yang semakin menakutkan. Lindungi daerah kami, lindungi kebebasan umat-umat Tuhan untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk sponsor, mereka yang selalu mensupport pelayanan Gema Fajar Citraland. Kami mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi, tapi Tuhan yang lebih tahu apa yang sudah mereka lakukan bagi pekerjaan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan yang membalas berkat berlipat ganda. Kami berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun secara pribadi maupun yang berhari ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus yang memberkati, berikan umur yang panjang, anugerahkan kebahagiaan, anugerahkan damai dan sejahtera ketika mensyukuri usia yang bertambah, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga. Mereka semua kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa khusus untuk keluarga di tempat ini, keluarga Rompas Londa, bahkan khusus untuk Bapak Sony Rompas. Tidak ada yang mustahil. Keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, baik di Citraland sini, baik di Gema Fajar Citraland maupun di gereja tempat pelayanan mereka. Tuhan balas berkat berlipat ganda. Bahkan pergumulan yang Tuhan izinkan harus mereka hadapi, kami tahu dan percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Cara Tuhan yang ajaib akan memulihkan Bapak Sony Rompas, akan memulihkan keluarga ini, sehingga dalam situasi keadaan apapun mereka tetap bisa bersyukur. Apa yang Tuhan buat semua baik, semua yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menutup pelayanan Gema Fajar Citraland ini dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap mengerjakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.